Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Afrizal Sabtarstam dari Teknik Informatika Minggu. Saya berbeda dari Allah dari teknik Minggu. Untuk matkul dasar, ini kelompok 2 orang dengan judul WordPress. Untuk WordPress itu tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, apa itu WordPress? Kelebihan, kekurangan, dan manfaatnya. WordPress adalah content manajemen sistem CMS yang tentu disebut dengan CMS yang diluncurkan oleh Matt Mullenweg dan Mike Lytle pada tahun 2004. Sebagai sebuah CMS, WordPress bisa membantu Anda membuat dan mengelola website tanpa coding. Anda bisa menata tampilan, mengubah fitur, dan membuat konten di website dengan mudah. Jadi cocok untuk digunakan pemula sekalipun. Tak hanya itu, WordPress juga bisa Anda gunakan secara gratis karena bersifat open source. Namun, sebelumnya menggunakan untuk membangun website, Anda perlu memilih dulu antara WordPress.com dan WordPress.org. Apa itu WordPress.com? Ini adalah layanan untuk membuat website dengan platform WordPress. Layanan ini memberikan Anda hosting dan domain, baik versi gratis dan berbayar. Apa saja fungsi WordPress? Setelah tahu apa itu WordPress, Anda pasti ingin tahu apa saja fungsinya. Awalnya, fungsi WordPress adalah menampilkan tulisan pada website tersederhana. Namun, WordPress telah berkembang dan mendukung berbagai macam website. Ini dia fungsi WordPress. Satu, membuat website perusahaan. Jika ingin membuat website perusahaan tampak profesional, Anda bisa mewujudkan dengan WordPress. CMS ini menyediakan banyak fasilitas yang sesuai untuk jenis website tersebut. Salah satunya ada beragam pilihan tema untuk website bisnis. Tema-tema ini juga mudah untuk diatur sehingga Anda bisa mendapatkan tampilan yang diinginkan dengan beberapa klik saja. Yang kedua, membangun website portofolio. Anda ingin memamerkan karya dalam sebuah portofolio. Buat saja website portofolio dengan WordPress. Dengan begitu, karya Anda bisa dilihat banyak orang. Sebuah website portofolio cocok untuk berbagai profesi, baik yang di bidang kreatif seperti web designer atau ilustrator, hingga profesional pada umumnya. Nantinya Anda bisa menambahkan berbagai fitur seperti galeri yang tampilannya bisa Anda atur dengan mudah. Ketiga, membuat website forum. Fungsi WordPress selanjutnya adalah untuk website komunitas. Dengan demikian, Anda bisa menggunakan CMS itu untuk membangun forum online. WordPress memungkinkan Anda untuk menambahkan berbagai fitur khas website forum dengan mudah. Misalnya, Anda bisa memperbolehkan pengunjung membuat akun, menambahkan postingan, dan mengomentari postingan pengunjung lain. Yang keempat, membuat toko online. Untuk berjualan online, Anda memang bisa menggunakan marketplace. Namun, website memberikan kemudahan lebih dalam hal pengaturan, branding, dan promosi. Nah, fungsi WordPress lainnya adalah untuk membuat toko online. Jadi, platform ini pilihan tepat untuk membuat website toko online yang menampilkan semua produk yang Anda jual. CMS ini menawarkan berbagai fitur khas toko online.
Di antaranya pengaturan metode pembayaran, penghitungan ongkos kirim otomatis, dan pengelola pesanan. Membangun blog. Yang kelima, membangun blog dan website berita. Fungsi WordPress yang paling adalah untuk membuat blog dan website berita. Alasannya, WordPress awalnya memang sebuah blogging platform, jadi fitur blognya sudah tidak perlu dilakukan. Contohnya, halaman editor WordPress tidak sekedar untuk memasukkan teks dan media visual. Anda juga bisa menggunakan untuk menyisipkan konten dari platform lain seperti YouTube. Hasilnya, Anda lebih luasa menentukan isi postingan blog atau berita. WordPress juga memiliki fitur kategori konten. Jadi, Anda bisa mengelompokkan konten lebih mudah, misalnya opini, ulasan, serta tips dan trik. Apa kelebihan WordPress? Selain sudah mendukung berbagai jenis website, ada banyak kelebihan WordPress, yaitu satu, menghemat biaya. WordPress bisa Anda gunakan gratis, jadi tak perlu bingung memberikan biaya lisensi lagi. Anda bisa membuat website dengan biaya murah sesuai dengan jenis website yang dibangun. Tipsnya, Anda bisa memilih layanan hosting yang harganya terjangkau. Apalagi kalau layanan hosting tersebut mampu memberikan domain gratis sekaligus seperti hosting yang Ghoster. Dua, installnya mudah. Masih asing dengan WordPress? Tak masalah. Toh Anda tidak menemui kesulitan ketika menginstal WordPress. Hanya perlu beberapa langkah saja untuk melakukan instalasinya sendiri. Menariknya, beberapa penyedia hosting bahkan menawarkan kemudahan lebih berubah instalasi WordPress dengan sekali klik saja. Yang ketiga, update-nya praktis. WordPress selalu hadir dengan keamanan dan kecepatan yang baik, serta fitur yang lebih canggih. Setiap versi terbaru WordPress menawarkan peningkatan pada tiga faktor tersebut. Bahkan update besar memberikan fitur yang terbaru, dari kemudahan menata tampilan website. Yang paling penting, cara update WordPress tidak repot. Anda cukup klik tombol update yang ada di halaman utama WordPress. Kalau mau lebih mudah lagi, pilihlah penyedia hosting yang menawarkan fitur update WordPress otomatis. Dengan begitu, tidak perlu takut versi WordPress Anda ketinggalan zaman. Yang keempat, kaya akan fitur tambahan dari plugin. WordPress memiliki ribuan plugin yang akan membantu Anda membuat berbagai jenis website yang fungsional. Plugin adalah software tambahan yang bisa Anda install di WordPress. Setiap plugin WordPress memiliki fungsi sendiri, seperti menambahkan fitur ke website dan membantu meningkatkan kinerja website. Anda bisa mendapatkan plugin gratis dari repositori milik WordPress, atau bisa juga menggunakan plugin berbayar yang memberikan fitur lebih lengkap dari versi gratis yang disediakan. Apapun itu sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Kelima, tampilan mudah diganti dan diatur. Mengatur tampilan website di WordPress adalah hal mudah. Anda tinggal memilih dan menginstal tema yang cocok dengan jenis website. Sama halnya dengan plugin. Tema untuk WordPress juga tersedia secara gratis dan berbayar. Tema gratis sudah menyediakan fungsi dasar, pengaturan tampil seperti layout, font, dan elemen-elemen visual lainnya. Kalau tema berbayar, pengaturan yang ditawarkan jauh lebih banyak dan fleksibel. 6. Ramah optimasi mesin pencarian. Anda pasti ingin website dikunjungi banyak orang. Untuk itu, website Anda harus berada di peringkat teratas pencarian Google. Caranya dengan melakukan optimasi mesin pencarian atau SEO. Nah, WordPress adalah CMS yang mudah dioptimalkan untuk SEO. Contoh, Anda bisa mengubah permalink dan alt text untuk menyisipkan kata kunci pencarian. Itu adalah salah satu teknis optimasi mesin pencarian. Selain itu, ada banyak pilihan plugin SEO
yang memungkinkan Anda melakukan teknik optimasi lainnya. Salah satunya yaitu keyword SEO. 7. Ramah perangkat mobile. Website yang tampilan rapi dan cepat dimuat di browser mobile sudah menjadi keharusan. Untungnya, WordPress otomatis mengatur hal itu untuk Anda, sebab semua temanya sudah mobile friendly. Selain itu, pengaturan tampilan di WordPress memungkinkan Anda untuk mengecek bagaimana website Anda dimuat di perangkat mobile. Dengan begitu, Anda bisa dengan mudah membuat website makin mobile friendly. Dari segi kecepatan, WordPress juga menawarkan yang terbaik. Anda juga bisa membuat CMS ini lebih cepat dengan melakukan optimasi kecepatan. 8. Bisa dihubungkan dengan berbagai layanan pihak ketiga. WordPress menawarkan banyak fitur melalui pluginnya. Apabila masih kurang, Anda juga bisa menghubungi CMS yang tersebut dengan berbagai layanan pihak ketiga. Misalnya layanan email marketing seperti MailChimp atau Google Analytics untuk membaca data terkait pengunjungan di website Anda. Masing-masing tool dan layanan yang bisa dihubungkan dengan WordPress menyediakan panduan penggunaan. Jadi Anda bisa dengan mudah memanfaatkannya. 9. Bantuan mudah didapatkan. Dengan banyaknya penggunaan WordPress, tidak heran jika Anda akan dengan mudah menemukan bantuan terkait CMS ini. Coba saja Anda dicari di Google, pasti banyak sekali forum, website, dan blog yang menawarkan tips and tricks seputar WordPress. Jika ingin belajar dari dasar, di bawah ini link download ebook gratis cara membuat website dengan WordPress. Apa kekurangan WordPress? Di samping banyaknya kelebihan yang ditawarkan, WordPress juga tidak luput dari kekurangan. Berikut ini adalah beberapa WordPress dan cara mengatasinya. Perlu instala, perlu instalasi manual. Kekurangan WordPress yang pertama adalah perlunya instalasi manual, terutama untuk yang menggunakan hosting sendiri. Bagi beberapa pengguna awam, hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri, padahal sebenarnya prosesnya tidak terlalu teknis. Hal itu sebenarnya dapat diatasi dengan menggunakan layanan WordPress yang ramah bagi pemula, seperti WordPress Hosting. Di layanan WordPress Hosting, terdapat fitur auto installer yang akan memungkinkan Anda untuk menginstal WordPress secara otomatis. Masih menjadi sasaran hacker. Popularitas WordPress adalah alasan kenapa hacker masih sering mengincar. Bukti 94% serangan hacker yang dilancarkan terhadap WordPress. Kekurangan WordPress ini membuat pengembang WordPress harus rutin meningkatkan keamanan CMS mereka. Itulah kenapa Anda juga perlu berperan aktif untuk meminimalisir resiko website dibobol hacker. Salah satu cara yang tertentu dengan selalu melakukan update. Harus jeli memilih plugin dan tema berkualitas. Ada ribuan plugin dan tema yang bisa Anda gunakan untuk WordPress. Sayangnya, tidak semuanya berkualitas, terutama kalau plugin dan tema itu dibuat dengan coding yang buruk atau tidak pernah mendapatkan update. Itulah kenapa Anda harus selalu teliti di dalam memilih plugin dan tema. Diperhatikan rating, review, dan kapan terakhir kali sebuah plugin atau tema diperbarui. Supaya Anda tahu informasi terkini tentang keamanan plugin serta tema, ikuti juga blog-blog berikut seputaran WordPress. Kecepatan berkurang seiringnya penggunaan.
WordPress sebenarnya memiliki kecepatan yang optimal, namun ada banyak hal yang bisa membuatnya lambat seiring penggunaan. Sebagai contoh, Anda memasang terlalu banyak gambar di website atau menginstal plugin-plugin yang tidak dibutuhkan. Akan tetapi, Anda juga pemicu lambatnya WordPress yang bersifatnya lebih teknis, sehingga perlu pengecekan lebih lanjut. Untuk itu, Anda bisa memeriksanya dengan Pingdom, website yang menyediakan tool tes kecepatan gratis. Yang dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.